Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, pada video ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk menggunakan menu reference saat membuat daftar isi, daftar tabel atau daftar gambar, serta daftar pustaka. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial, kita siapkan dulu sebuah kerangka makalah agar kita bisa membuat keempat daftar tersebut. Jadi ini adalah kerangkanya. Jadi halaman pertama ini kita butuh cover, halaman kedua kita butuh kata pengantar, halaman ketiga daftar isi, dan seterusnya sampai ke daftar pustaka. Nah, di sini kita harus menentukan apakah dia heading 1 ataupun heading 2 dan seterusnya. Kalau dia sifatnya adalah eh, kepalanya atau babnya, berarti itu adalah heading 1. Tapi kalau dia adalah bagian dari atau subbab dari sebuah bab, berarti dia adalah heading 2. Contoh, daftar isi ini kan sama dengan ini ya, sama dengan bab ya, atau judul dalam sebuah halaman, dan dia bersifatnya tunggal, makanya dia heading 1. Nah, sama sampai dengan daftar tabel sampai dengan kata pengantar, ini adalah heading 1. Kemudian bab 1 ini juga heading 1 ya, karena dia adalah bab pembuka dari pendahuluan, dan di mana bab 1 ini terdiri dari 1.1 latar belakang sampai dengan tujuan. Nah, 1.1 sampai 1.3 ini disebut dengan heading 2. Begitu juga pada bab 2, bab 3, dan seterusnya. Kita buat berarti di sini adalah cover. Di sini kita hanya cukup tuliskan nama. Ini sesuaikan ya dengan tugas masing-masing atau ketentuan dari makalah setiap fakultas atau makalah setiap prodi ataupun makalah setiap universitas. Kemudian kita taruh NIM, oke. Oke. Nah, kemudian kita next ya ke halaman kedua. Jadi halaman kedua ini akan kita gunakan sebagai kata pengantar. Nah, di sini ya kita sesuaikan ya. Berarti di sini kita isi dengan judulnya adalah kata pengantar. Kata pengantar berarti karena dia adalah kepalanya atau babnya atau judul dari halaman tersebut, karena dia nggak punya anakan dan dia adalah yang paling atas, berarti disebut dengan heading 1 gitu. Nah, berarti kita kecilkan hurufnya, kita sesuaikan, kemudian baru kita taruh di tengah. Tips adalah kalian tulis dulu tulisan kata pengantar, baru kalian lakukan heading. Kenapa? Karena kalau kalian rapikan dulu tulisannya seperti ini misalkan. Hmm, seperti ini. Kalian langsung ganti ke Times New Roman 12 bold di tengah. Nah, ini kan posisinya belum di heading ya. Cara melihatnya apakah sudah di heading atau belum, kalian klik bagian view, kemudian ambil navigation pen ini harus di checklist. Kalau sudah di checklist, maka akan kelihatan di bagian navigation di sebelah kiri ada heading. Kalau tulisannya kosong seperti ini headingsnya, berarti belum ada satupun yang kalian heading. Jadi, kalau seandainya kalian rapikan dulu tulisannya, baru kalian heading seperti ini, otomatis dia akan kembali ke bentuk yang tidak rapi. Maksudnya, kalian sudah atur sebagus mungkin Times New Roman 12, tapi ternyata setelah di heading, dia jadi berantakan lagi. Makanya, saran dari saya, kalian heading dulu, baru diatur tulisannya. Ya. Nah, sudah selesai, kalian enter ke bawah. Kemudian, kita buat tulisan random, karena eh, kita hanya membuat sebuah kerangka makalah saja, tidak terlalu memikirkan isinya benar atau tidak. Jadi sebenarnya video ini adalah tutorial supaya kalian bisa membuat sebuah makalah sesuai dengan tools yang sudah disediakan oleh Afis. Nah, kita pakai aja sama dengan RAND, buka kurung tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, nanti akan keluar teks random ya. Itu kita jadikan seolah-olah ini adalah kata pengantar kita. Kemudian kita blok, terus kita center kan, maaf, kita justify ya. Jadi rata kiri kanan supaya dia rapi. Kemudian kalibre kita ganti jadi Times New Roman. Kemudian nah, kita jorokkan ke dalam dengan mengklik tab pada keyboard. Gitu ya. Ini kalian perhatikan saja. Boleh digabung dua paragraf jadi satu paragraf biar lebih rapi dan lebih simpel. Kemudian ini juga bisa kita lihat. Oke. Ini kan ada ini ya, ada spasi antara galeri sama Thames ini ya. Jadi supaya tidak ada space dan agar lebih rapi, kalian letakkan kursor kalian di sebelah
eh, galeri ini ya, atau di paling ujung kata per satu paragraf utama pertama. Terus kalian taruh di situ kursor atau pointer, terus klik paragraf, kemudian ambil remove space after paragraph. Nah, nanti dia akan menjorok ke atas atau lebih tidak tidak kelihatan space-nya. Kalau seperti ini kan ada space-nya ya. Nah, cara menghilangkan space-nya adalah kalian klik design, kemudian klik ini spacing, kemudian ambil remove space after paragraph. Ini lebih rapi. Oke. Kalau nanti di ketentuan makalah kalian soal ataupun eh, misalkan skripsi, kata isi dari teks itu harus eh, spasinya 1,5 misalkan. Berarti kalian blok, kemudian kalian klik lagi spacingnya tadi, terus kalian pilih 1,5, 1,5 atau 1. Kadang ada beberapa kampus yang memang dia maunya 1. Kemudian ada yang beberapa kampus yang pengen 1,5. Nah, kalian ikuti sesuai dengan ketentuan atau buku panduan penulisan karya ilmiah di setiap kampus. Nah, sudah selesai, maka kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, oke. Nah, saya lupa, langkah awal sebelum kita membuat sebuah makalah adalah kita juga harus memperhatikan layout atau page layout. Jadi kalian masuk ke bagian layout untuk mengatur kertas. Kemudian klik yang bagian page setup ini, ada di bawahnya tulisannya ya, ada page setup. Kalian klik, kemudian kalian atur top, bottom, left, right-nya. Nah, biasanya itu ukurannya adalah 3344 ya. Hmm, ya. Biasanya itu adalah topnya itu adalah 4, kemudian left-nya itu juga 4. Ini digeser aja ke atas ya. 4. Ini 3. Sudah sesuai, kita ambil papernya sekarang. Kita pastikan dia sudah A4. Nah, ini juga perlu dipastikan ketika kalian membuat sebuah makalah atau tugas. Ketika mau memprint ke tempat printer atau ke abang-abang fotokopi, pastikan Word kalian itu harus sama dulu versinya. Nah, kalau tidak mau ribet, kalian harus pastikan hmm, kertas kan sudah sesuai dengan kertas yang ada di abang-abang. Kemudian kalian ekspor dokumen doc ini ke dalam PDF. Jadi dari PDF baru bisa di print supaya tidak berantakan. Karena kalau kita misalkan mengerjakan di komputer saya yang maaf, di komputer saya yang Office 2019, ternyata di komputer di fotokopi Office-nya 2001 misalkan. Nah, ketika dicoba dipindahin file saya ke yang Office-nya di atas saya, versinya, maka biasanya akan berantakan gitu. Hanya lebih bagus kita ekspor ke PDF dulu, baru kita print. Nah, kalau sudah sesuai, kita klik OK, maka sudah sesuai halamannya, sesuai dengan peraturan gitu, atau sesuai dengan kaidahnya biasanya 4433 gitu. Nanti di ujian akan saya berikan soalnya, page layout-nya berapa senti akan saya tuliskan. Oke, kita lanjut. Sudah selesai, kita lanjut ke halaman berikutnya, ada daftar isi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, daftar isi berarti kita blok dulu, kemudian kita taruh heading 1. Nah, nanti baru kita rapikan hurufnya. Jadi 12, pensilnya Roman, taruh di tengah. Oke, kalau sudah selesai, kita enter-enter lagi, karena isinya nanti akan kita isi ya, setelah kita membuat makalahnya. Kemudian yang kedua ada daftar gambar. Nah, daftar gambar juga ya, kita heading 1, kemudian kita sesuaikan hurufnya. Oke, kita taruh di tengah. Kalau sudah selesai, kita lanjut. Kita enter-enter lagi. Atau next page juga bisa ya. Terus di sini kita tulis daftar tabel. Nah, ini jangan lupa kita heading juga. Heading 1, terus kita kecilkan jadi 12. Ini juga 12. Oke. Kalau sudah selesai, nah, di sini kita lanjut. Masuk ke bab 1. Bab 1. Nah, supaya dia lebih rapi, jadi jangan langsung di enter, tapi kalian pencet shift di keyboard, ditahan, kemudian pencet enter. Lalu tulis pendahulu. Nah, di sini baru kita blok, kita ambil heading 1, kemudian kita kecilkan atau kita rapikan sesuai dengan
hurufnya. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke 1.1 adalah latar. Nah, di sini berarti kalian nggak usah bikin 1.1 ya, dihapus. Latar belakang sudah ditulis, ambil heading 2 karena dia adalah bagian dari heading 1 gitu. Oke, 12. Ini Times New Roman, boldkan, hitamkan. Nah, di sini harus diperhatikan, karena kita pengen pakai penomoran otomatis, berarti kita ambil multi level list. Jadi pastikan keyboard kalian ada di, maaf, pastikan pointer kalian ada di sebelah L. Nah, di sini kelihatan ya, kedip-kedip ya. Berarti saya ambil multi level list, kemudian saya ambil yang bagian ini, yang 1.1, 1.1, dan seterusnya. Nanti akan muncul 1, sedangkan kita butuhnya 1.1. Nah, jangan khawatir, kalian klik 1 ini dengan mouse kalian sebelah kiri, mouse sebelah kiri diklik 1, kemudian bila diklik multi level list lagi, ganti change list level jadi 1.1. Nah, sudah sesuai ya. Berarti di sini kita tambahkan yang namanya text random lagi. Udah rapi ya. Belum rapi, maaf. Jadi ini kita rapikan dulu sesuai dengan template huruf. Oke, ini kita ini kita hilangkan spasinya, berarti kita klik spacing, ambil remove ya. Oke, sudah selesai, kita klik enter lagi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berarti kita tulis rumusan masalah, kita blok, kemudian kita ambil heading 2. Nah, kemudian baru kita sesuaikan hurufnya dan jenis hurufnya. Kemudian jangan lupa kita hitamkan dan kita boldkan. Kemudian kita taruh pointer di sebelah R, kemudian ambil multi level list lagi. Ambil yang ini, yang 1.1, 1.1, 1.1, dan seterusnya. Nah, nanti akan muncul 2, jangan khawatir. Kalian klik lagi 2-nya, kemudian ambil lagi multi level list, ganti change list level jadi 1.1. Nanti akan otomatis langsung urut. Nah, di sini kita copy aja ini ya, karena ini sifatnya hanya contoh, jadi kita pakai aja yang ada fix. Oke, setelah itu baru kita masuk ke terakhir, ada tujuan. Tujuan. Nah, berarti kita blok tujuannya, kita ambil heading 2, kemudian kita kecilkan, terus Times Roman, kita hitamkan, kita taruh di tengah, kemudian kita klik ini ya, multi level list lagi, kemudian kita klik duanya, kita klik multi level list lagi, kita ambil change list level jadi 1.1. Nanti akan menyesuaikan ya. Kemudian kita karena mau yang ini kita pakai aja, kita copy paste. Oke, sudah sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini berarti Anda sudah berhasil membuat bab 1 pendahuluan. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 2. Bab 2 tadi setelah tulis bab 2 tulis ketik shift kemudian ketik enter. Kita masukkan bab 2 ini adalah tadi apa maaf, ada landasan teori ya. Landasan teori. Oke, kita blok, kemudian kita taruh di tengah ya. Oke, nah di sini saya lupa. Harusnya kita heading 2 dulu, baru kita sesuaikan hurufnya. Maaf ya. Kita heading 2 dulu, kemudian udah kelihatan ya. Baru kita atur 12 Times Roman hitam di tengah. Oke, sudah sampai sini berarti sudah terbuat bab 2 landasan teori. Nah, di sini kita mau ada isinya 2.1 Microsoft Word. Berarti Microsoft Word, kemudian kita blok, kemudian kita klik heading 2 karena dia adalah anakan dari bab 2. Kemudian baru kita tambahkan nomornya pakai numbering lagi, multi level list. Kemudian pilih yang ini. Nanti akan muncul 2 seperti ini. Nggak masalah, kita klik 2-nya. Kita masuk lagi ke multi level list. Kita ganti change list levelnya jadi 1.1. Nanti dia akan jadi 1.4. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 2.1. Nah, nggak perlu khawatir. Kalian cukup tekan 1.4-nya pakai mouse sebelah kiri, kemudian langsung klik mouse sebelah kanan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini.
kalian ambil set numbering value, kemudian continue from previous list-nya kalian checklist, advance-nya juga kalian checklist, angka 1 ganti angka 2, angka 4 ganti jadi angka 1. Nanti akan muncul 2.1 Microsoft Word. Nah, biar gampang, kita copy aja ya ini. Kita copy saja. Oke. Sekarang kita lanjutkan ada hmm, Microsoft Excel ya. Berarti ini Microsoft Excel. Nah, di sini kita blok, kemudian kita ambil heading 2, kemudian kita sesuaikan hurufnya. Oke, kemudian kita hitamkan, baru kita berikan nomor. Caranya sama seperti tadi, klik multi level list, kemudian berikan yang ini nomornya, kemudian tiganya diklik, kemudian ambil lagi multi level list, ganti checklist levelnya jadi 1.1. Nanti akan otomatis urut seperti ini. Nah, kita copy lagi yang teks yang ini ya, biar ada isinya. Nah, oke. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti kalian sudah berhasil membuat yang namanya bab 2, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke bab 3. Di bab 3, tadi ada, jangan lupa shift enter ya, ada eh, analisis data, ya. Analisis data. Nah, jangan lupa di blok, kemudian ambil heading 1, karena dia adalah heading 1 ya. Kemudian ini kita kecilkan, kita taruh di, nah, kita taruh. Biar ada isinya, kita klik aja yang sama dengan RAND, buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita rapikan teksnya. Oke, 12 ya kan. Oke, ini ini kita rapikan aja backspace ya. Besok ketika ujian akan saya berikan teksnya, jadi kalian akan berpatokan pada teks yang sudah saya sediakan pada soal. Ini kita hilangkan spasinya ya, jadi remove space after paragraph. Sudah sampai sini berarti Anda sudah berhasil sampai bab 3. Sekarang yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka. Oke. Daftar pustaka kita blok, terus kita kasih heading 1. Kemudian kita sesuaikan hurufnya. Oke, sudah seperti ini berarti kalian sudah membuat daftar daftar pustaka, tapi belum ada isinya. Sekarang kita isi. Nah, kita mulai dari daftar isi. Nah, daftar isi kan sudah kita buat ya. Berarti kalian kembali ke halaman judulnya yang ada daftar isi, yaitu di halaman ke-3. Kemudian taruh kursor atau pointer atau mouse kalian di bawah tulisan daftar isi. Kemudian kalian ambil reference. Kemudian ambil table of contents. Kemudian akan muncul seperti ini. Ambil automatic table 1. Maka akan muncul latar belakang, maaf, akan muncul daftar isi seperti ini sesuai yang sudah kalian hitung, gitu ya. Nah, berarti kalian sudah berhasil membuat sebuah daftar isi secara otomatis. Jadi, semua yang kalian heading itu, baik heading 1 maupun heading 2 dan seterusnya, itu akan muncul di daftar isi. Gitu ya. Selanjutnya, kita mau bikin daftar gambar. Kalau kita mau bikin daftar gambar, otomatis kita harus membuat sebuah gambar. Nah, jadi gambar itu kita masukkan bukan di daftar gambar, tapi kita masukkan di misalkan Microsoft Word. Kita cari di sini, biasanya gambar itu ada di isi ya. Kita cari di sini gambar, kita ambil di komputer ini ya. Nah, di sini ada ini ya, ada gambar, saya copy, terus saya paste di sini. Nah, saya kecilkan. Cara mengecilkannya bagaimana? Kalian klik dulu gambarnya, terus kalian taruh kursor kalian di paling pojok kiri kanan boleh ya. Terus kalian tarik tahan ke atas, gitu ya. Oke, saya rapikan berarti di sini. Oke. Kalau sudah, berarti kalian taruh kursor kalian di bawah gambar tersebut seperti ini. Kalau sudah, kalian masuk ke reference, kemudian masuk ke insert caption. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada label ini, kalian ganti menjadi gambar. Nah, kalau tidak ada gambar bagaimana? Berarti kalian tambah di new label, tulis gambar. Kemudian klik OK. Nanti akan muncul tampil di sini ada gambar yang kalian masukkan tadi. Karena di komputer saya sudah ada gambar, berarti saya cukup klik gambar. Kemudian saya klik OK. Oh, sorry.
maaf ya, insert caption, kemudian gambar satu. Nah, di sini kita bisa menambahkan captionnya gitu. Maaf, tadi saya lupa. Kalian taruh kursor di sebelah angka satu, kemudian berikan spasi, kemudian keterangan gambarnya apa? Karena ini adalah red panda, jadi saya tulis red panda. Kalau sudah, klik OK, maka akan muncul seperti ini. Kalian blok tulisan yang sudah kalian buat barusan, kalian sesuaikan hurufnya jadi 10 Times New Roman, kita taruh di tengah, kita hitamkan, dan kita unitalic. Kalau di sini kan posisinya italiknya aktif ya, berarti kita nonaktifkan. Kemudian kita klik warna hitam. Nah, berarti Anda sudah menambahkan sebuah gambar yang siap untuk dipanggil ke daftar gambar. Kalau sudah selesai, kita masuk ke halaman daftar gambar atau halaman keempat, kemudian taruh kursor kita di bawah tulisan daftar gambar, kemudian klik reference, ambil eh, ini ya, insert table of figure atau table of figure dialog, kemudian klik, maka akan muncul seperti ini. Pada bagian table of figure, pastikan formatnya sudah sesuai. Jadi print preview ini adalah gambaran nanti di daftar gambar. Kemudian pada caption labelnya kalian pilih gambar ya. Gambar, kemudian klik OK. Nanti akan muncul gambar satu red panda ada di halaman ke-7. Seperti itu. Oke, berarti Anda sudah bisa membuat daftar gambar. Sekarang kita masuk ke daftar tabel. Daftar tabel kita tambahkan misalkan di isi Microsoft Excel. Berarti di sini kita buat sebuah tabel. Caranya adalah kalian enter pada teks terakhir, kemudian masuk ke insert, kemudian pilih berapa kali berapa tabelnya. Misalkan 3 kali 3 ada 3. Nah, ini misalkan nomor, kalian kecilkan. Ini juga kalian kecilkan, tahan pakai mouse sebelah kiri ya. Misalkan nomor, ini nama, ini name. Berarti ini ada 1, ini ada 2. Misalkan ini nama siswa ya, Adini, terus Adina. Nah, di sini misalkan ini 111, 1121. Nah, kalau gambar itu kan ada di bawah gambar ya tulisannya. Sedangkan tabel itu ada di atas tabel. Nah, jadi kalian taruh kursor kalian di atas tabel, kemudian kalian ambil insert, kemudian ambil, maaf ya, maksudnya ambil reference, ambil insert caption, ambil bukan gambar, tapi kita ganti jadi tabel. Kalau tidak ada tabel, bagaimana? Kita klik new label, kita tambahkan tabel, kemudian kita klik OK. Otomatis dia akan tersimpan di label ini. Jadi ketika kita klik label ini, maka akan muncul tabel yang sudah kita masukkan barusan. Nah, kemudian taruh kursor di sebelah angka 1, tulis misalkan nama siswa. Kalau sudah klik OK, maka akan muncul seperti ini. Kalian blok, kemudian kalian klik home, kemudian taruh di tengah-tengah, kemudian hitamkan dan hurufnya jadi Times New Roman, italiknya di unitalic, terus dihitamkan. Kalau sudah seperti ini, balik lagi ke daftar tabel pada halaman kelima. Kemudian taruh kursor di bawah daftar tabel, kemudian klik reference, kemudian ambil insert table of figure atau table of figure dialog, kemudian akan muncul seperti ini. Pastikan caption labelnya berubah dari gambar tadi jadi tabel. Kalau sudah, kalian klik OK. Nah, berarti Anda sudah bisa menambahkan eh, sebuah tabel ke dalam daftar tabel. Sama ya, seperti ini lebih kurang sama. Nah, berarti Anda sudah mengerjakan 3 dari 4 tugas. Selanjutnya adalah kita membuat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, supaya lebih rapi, kita cari dulu jurnal tentang jurnal perbankan syariah. Misalkan ini ya. Kalau sudah, kita ambil salah satu contoh jurnalnya ya. Misalkan yang ini, kita download PDF-nya. Kemudian ini adalah judul jurnalnya. Jadi penulisnya ada Yeni Fitriani sama Musholini Sinsut Lidasan. Nah, kemudian kita masuk ke halaman ini. Jadi kita buat seolah-olah paragraf yang pertama di Microsoft Word ini adalah citasi dari
jurnal yang dibuat oleh Yeni Fitriani. Nah, jadi kita klik di sini, mouse kita di kata terakhir, kemudian kita ambil insert citation pada kelompok reference. Jadi buka menu reference, ambil insert citation, kemudian ambil add new search. Nah, di sini tipe of search-nya harus dipastikan adalah jurnal artikel karena kita mau input jurnal artikel. Kemudian autornya kita klik edit, kemudian kita tambahkan di sini. Namanya adalah Yeni Fitriani. Berarti Yeni ini adalah first name, Fitriani ini adalah last name. Jadi middle name-nya nggak ada. Nggak apa-apa kalau middle name kosong ya nggak masalah ya. Kemudian klik add, nanti akan otomatis nama yang Fitriani ini sudah ditambahkan di nama autor. Karena kita ada dua autor, berarti kita tambahkan juga Mussolini Sinswat Lidasan. Jadi Mussolini ini adalah first name, Sinswat ini adalah middle name, kemudian Lidasan ini adalah last name. Kalau sudah kita klik add, berarti kita menambahkan dua ini ya. Berarti kita sudah menambahkan dua autor atau dua penulis. Kalau sudah kita klik OK, maka akan otomatis muncul di author sini. Nah, kemudian titel ini adalah judul, kita tambahkan determinant of card ya. Kita masukkan, kita copy saja. Kemudian jurnal name itu adalah penerbitnya, Muqtasid ya. Jadi kita masukkan Muqtasid. Kemudian year-nya, tahunnya ada di tahun, maaf, ada di tahun 2023 ya, 2023. 2023 halamannya ada di 93 sampai 114 ya. 93 sampai 114. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah. Ketika kalian klik OK, dia akan otomatis muncul di sini, Fitriani dan Lidasan. Pastikan ini adalah stylenya apa. Jadi ketika kalian klik citasinya, nanti akan muncul di sini stylenya adalah apa. Atau mau kalian ganti jadi IEEE juga nggak masalah. Tapi biasanya kita memakainya apa ya? American psikologi apa gitu, saya lupa. Nah, setelah itu kita lanjut ke daftar pustaka. Jadi kalian klik mouse tani daftar pustaka. Jadi kita di sini mau memunculkan eh, nama jurnal yang kita citasi barusan. Bentar ya. Berarti ini di bawah. Nah, kemudian kita taruh di sini kursornya. Nah, di sini kalian masuk lagi ke reference, kemudian ambil bibliografi. Boleh pilih salah satu, yaitu yang atas. Nah, berarti kalian bisa pilih salah satu yang atas ya. Jadi, bibliografi, klik yang ini, berarti muncul nanti gimana penulisan daftar pustakanya. Gitu. Nah, ini ya, nanti bisa disesuaikan dengan hurufnya. Mungkin 10 ya, biasanya 10. Nah, jadi seperti ini. Seperti itu untuk membuat daftar pustaka. Sudah selesai? Belum. Ada satu lagi yang belum kita tambahkan, yaitu namanya halaman. Jadi, halaman cover sampai dengan daftar tabel itu biasanya adalah angka Romawi. Dan dari bab 1 sampai ke bawah itu nanti adalah angka biasa. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi cara membuatnya adalah, pertama, kita buat dulu formatnya itu adalah Romawi. Jadi, kalian masuk ke insert, kemudian ambil page number, ambil format page number, kemudian number formatnya ini diganti jadi angka Romawi. Kemudian klik OK. Berarti barusan Anda sudah mengganti format nomor halaman menjadi angka Romawi. Sekarang waktunya adalah kita menambahkan nomor halaman yang sudah kita ganti tadi ke dalam teks kita atau ke dalam dokumen. Caranya adalah kalian taruh kursor kalian di halaman pertama boleh, kemudian ambil page number, kemudian ambil bottom of page, ambil yang nomor 2. Karena saya pengen kita nomor halamannya ada di tengah-tengah dan di bawah. Ya. Kita klik 2, maka akan otomatis muncul semua halamannya adalah angka Romawi dari angka 1 sampai seterusnya. Nah, biasanya di cover ini kita tidak memerlukan yang namanya nomor halaman. Makanya kita klik yang di sini, di header and footer ini, di front first page-nya kita checklist. Maka akan otomatis hilang untuk halaman 1. Sedangkan halaman berikutnya itu tetap ada. Gitu.
Nah, selanjutnya kita pengen di bab 1 ini tidak ada halaman Romawi, tapi dia adalah halaman dengan angka biasa yang dimulai dengan angka 1. Caranya adalah kalian hapus dulu, maaf, kalian pisahkan dulu halaman 5 Romawi ini dengan halaman bab 1 pendahuluan. Jadi, kita membuat formatnya itu terpisah gitu. Jadi, ibaratnya adalah kita memotong kertas ini supaya yang di atas ini bisa angkanya Romawi, yang di bawah angkanya angka biasa. Jadi, kalian taruh kursor kalian di bagian bawah halaman terakhir dari angka Romawi, seperti ini. Kan ini adalah halaman kelima ya. Kita pengen ini adalah halaman terakhir untuk angka Romawi. Jadi, kita taruh kursor kita di paling bawah, di halaman 5. Kemudian kalian masuk ke layout atau page layout, ambil bricks, kemudian ambil next page. Nah, otomatis format yang di sini sama format yang di sini sudah kalian pisah dan terputus, gitu ya. Kalau kalian cek ke bawah, maka di sini udah hilang nomor halamannya. Di sini masih tetap ada. Nggak masalah, jangan bingung. Jadi langkah selanjutnya adalah kalian akan menambahkan angka biasa kan. Jadi kita ubah dulu format dari penomoran halamannya, yaitu kita ambil insert, kita ambil page number, ambil format page number, kita ganti nomor formatnya jadi angka biasa. Nah, kemudian karena kita mau membuat halaman pertama dari bab 1 pendahuluan itu adalah angka biasa, berarti start at-nya diganti jadi 1 gitu. Karena kalau saya ini tidak kita atur, otomatis dia akan menjadi halaman selanjutnya, yaitu halaman 6 gitu. Sedangkan bab 1 pendahuluan ini kita pengen halamannya tetap dimulai dari angka 1. Sudah seperti ini, kalian klik OK. Berarti kalian sudah mengatur format dari halaman yang akan kalian pindahkan nanti. Tapi kan belum kita pindahkan nih, maksudnya belum kita berikan nomornya. Nah, sekarang lanjutannya adalah baru kita tambahkan nomor halamannya, berarti page number. Pastikan kursor kalian ada di bawah 1 pendahuluan ya. Page number, kemudian bottom of page, karena kita pengen di tengah-tengah, terus ambil play number 2. Kalau sudah, kita cek ke bawah, otomatis halamannya sudah berubah. Nah, kalau kita close dari header and footer tadi, maka halamannya sudah berbeda ya. Yang atas adalah halaman Romawi, yang di bawah adalah halaman angka biasa. Nah, berarti di daftar isi ini kita update halamannya gitu. Karena di sini kan masih angka biasa semua ya. Berarti kalian klik di daftar isi, nanti akan muncul seperti ini. Ambil yang update table, kemudian pada update entire table ini kalian klik atau checklist, kemudian klik OK. Otomatis halamannya akan berubah. Jadi, pastikan nanti kalian sudah update ini ya. Oke. Di daftar gambar juga kita update ya, karena ini ya, update field. Nah, jadi kalian cukup klik di nomor halaman ini, kemudian nanti akan langsung terblok seperti ini. Kalian klik kanan, ke mouse kalian, ambil update field, kemudian update entire table. Nanti akan berubah nomor halamannya. Begitu juga pada gambar, klik kiri, terus klik kanan, update field, ganti jadi update entire table. Oke. Sudah selesai berarti tugas Anda untuk membuat sebuah makalah sederhana dengan struktur yang seperti ini sudah selesai. Tinggal disesuaikan dengan isi dari makalah tersebut. Oke, ini kita geser ke bawah gitu ya, biar lebih rapi. Nah, ketika kita geser ke bawah ini, otomatis halaman dari ini juga berubah kan, makanya sebelum kita melakukan print atau memprint dari teks yang sudah kita tulis, jangan lupa kita update dulu di daftar isinya. Ya, update lagi supaya sesuai dengan halaman finalnya. Gambar juga diupdate, klik kanan, update field entire table. Daftar tabel juga kita update, klik kanan, update field entire table. Oke. Kalau sudah berarti sudah selesai. Berarti kalau kalian mempelajari video ini, insya Allah akan bisa mengerjakan soal ketika UTS nanti. Ya. Bagi ada yang masih tidak paham, silakan hubungi saya. Selamat belajar menggunakan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.